hasil basa oh maaf hasil Basul Masail Ponpes Benda Kerep Cirebon, ya, tentang ini Sunan Gunung Jati bukan Ba'alawi. Nah itu ya, ini biar clear ya, karena beberapa hari belakangan ketika setelah terjadinya Haul Akbar Wali Songo di Masjid Istiqlal itu, ketika Profesor Said Akil Siraj menyebut bahwa Sunan Gunung Jati itu ada dari apa itu siapa itu ya, pokoknya dari Pahlawi ya. Nah kemudian dipelintir, kemudian di framing, dan setelah itu Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj memberikan klarifikasi dan videonya sudah tayang sebelum ini, sudah saya tayangkan, sudah saya live, itu silakan Anda cek. Baik, saya langsung saja ya, saya bacakan hasil Basul Masail Ponpes Benda Kerep Cirebon, Sunan Gunung Jati bukan Ba'alawi, clear ya, bukan Ba'alawi. Setelah dilakukan diskusi dan bedah nasab, baik dari kajian manuskrip, kajian kitab nasab, kajian isbat internasional, juga uji genetika tes DNA, dan dihadiri oleh banyak tokoh lintas keturunan Wali Songo, ya, dan terutama keturunan langsung dari Sunan Gunung Jati ya saudara, baik dari beberapa keturunan Kesultanan Cirebon dan beberapa keturunan dari Kesultanan Banten, ada juga dari daerah lain seperti misalnya dari Purwokerto, dari Sukabumi, dan juga dari Garut. Mereka yang hadir ketika Basul Masail tersebut, kemudian disampaikan kesimpulan satu, tuan rumah yang mengumumkan hasil kesimpulan adalah KHR Ahmad bin Hasan dan para kasepuhan Kiai keluarga Benda Kerep, Kiai Haji Muayyad, Kiai Haji Abrur Rahman, Kiai Haji Muhammad, ya. Dua, Ketua Panitia Raden Noval Saifullah. Ketiga, Ketua Umum Naat Nakobah Ansab Aulia Tis'ah Bandara Kiai Izamuddin Al-Qudusi Madura. Nah, ya. Yang keempat, Ketua LP3SN Naat Kiai Haji Abdul Hanan Madura. Ya, Kiai Haji Abdul Hanan hadir nih, saudara. Kemudian yang kelima, Pustakawan Kanoman Cirebon Mas Farihin. Yang keenam, Kasepuhan Pangeran Fahri Mertasinga. Yang ketujuh, RTB Nur Fadil Al-Bantani. Gus Fadil nih hadir ya. Kemudian yang kedelapan, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, itu Kiai Haji Imaduddin Usman hadir ya. Luar biasa ini. Kemudian saudaraku, yang kesembilan adalah KRT Fakih Wirahadiningrat Trah Hamengkubuwono Yogyakarta. Ini juga hadir, beliau yang sudah pernah saya kutip juga ceramahnya ya, yang menceritakan bagaimana situasi Habib di Pasuruan. Mereka tidak segan-segan melakukan persekusi ya, kata beliau, kata Gus Fakih ini di Pasuruan. Kemudian yang nomor 10 adalah RM Panji Nata Negara Trah HB Yogyakarta, Hamengkubuwono Yogyakarta, sama dengan Gus Fakih ya, Wirahadiningrat, saudara. Kemudian yang ke-11, Utusan Patih Qodiron Kanoman. Yang ke-12, Tengku Al-Husayi Aceh. Yang ke-13, Haji Erwin Forsil. 14, Sarif Jabidi Madura. Wow, luar biasa. Dari Madura juga hadir. Kemudian Gus Islah Surakarta dan lain sebagainya, yang tentu saja masih banyak yang tidak bisa kita catat dan kita sebutkan ya saudara. Nah ini yang terpenting, dengarkan baik-baik ya, terus sabar mengikuti channel ini. Maka setelah berdiskusi dan melakukan kajian ilmiah, dihasilkan kesimpulan. Ini saudara kesimpulannya, dalam tanda petik ini ya, bahwa Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukanlah dari jalur
keturunan Ba'alawi Yaman. Ini ya. Melainkan dari jalur Al-Bukhari, Al-Hasimi, Al-Husaini. Dan nasab Ba'alawi disimpulkan muktalafih. Ya saudara, jelas ya. Nah, demikian risalah Gotra Sawala Benda Kerep Cirebon. Dan dari peristiwa bersejarah ini akan menjadi pondasi bagi langkah maju pelurusan nasab Zuriyah Nabi di Nusantara. Cirebon, 30 Juli tahun 2023. Nah, saudara, ya tentu saja itu tidak saja menjadi pelurusan kajian nasab, ini juga akan menjadi pelurusan kajian sejarah, saudara. Nah, makanya ya kita harus terus sabar mengikuti perkembangan berita ini ya, saudara, karena ini akan sangat dinamis dan tentu saja yang sudah sah dan final harus kita ingat, yaitu yang pertama tentu masalah oknum-oknum habaib ini yang mengaku-ngaku sebagai juriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak benar dan mereka sudah dibatalkan. Maka kita terus suarakan, kita ingatkan, kita nasihatkan kepada saudara-saudara kita yang masih percaya ya bahwa habaib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah terbukti bahwa memang mereka terindikasi keturunan Yahudi, saudara, bukan keturunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita terus jangan bosan-bosan, karena tidak akan bisa dalam 1-2 hari, 1-2 bulan atau 1-2 tahun masalah tentang kepalsuan nasab dari habaib-habaib itu kemudian diterima oleh semua orang, terutama bagi yang sudah terlanjur taklid buta, yang sudah terlanjur mengkultuskan, dan yang sudah terlanjur fanatis berlebihan. Tentu mereka tidak mudah untuk percaya. Dan ini harus kita sadarkan. Kita sadarkan bahwa mereka terkonfirmasi sebagai bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini clear ya kalau soal itu. Nah, kemudian yang kedua berikut tadi sudah kita bahas hasil keputusan Basul Masail di Cirebon bahwa Sunan Gunung Jati bukan keturunan dari Ba'alawi. Nah, ini juga tolong kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau selama ini dipercaya ya bahwa Sunan Gunung Jati itu jalurnya ke Azamatgon lalu ke Ba'alawi itu, maka itu dibatalkan dan itu salah. Ya, siapapun yang bicara tentang hal itu adalah kekilafan dan itu adalah kesalahan. Maka mulai diumumkannya hasil Basul Masail yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari pribumi Wali Songo itu sudah jelas membatalkan tentang apa ya, itu tadi klaim bahwa para Wali Songo itu ke Azamatgon. Saudara, jelas ya? Baik, sekarang saya akan memutarkan video dari Bahar Smith yang tadi sudah saya janjikan bagaimana dia mengklaim dia adalah mengalir darah pribumi ya. Kita lihat bagaimana dia nantang-nantang Kiai Haji Madudin Usman. Sabar ya, kita carikan bentar. Nah, ini. Wah, itu Bahar Smith mengatakan, dalam tubuh saya mengalir 7 darah Indonesia Timur, gitu katanya ya.
Jadi ya kita maklum ya memang ceramahnya gaduh ya kayak gitulah yang ada yang teriak-teriak itu, tapi yang pasti dia si Bahar itu nantang gelut kalau perlu satu lawan satu. Wah, ini budaya yang kurang bagus ya saudara, budaya gelut ini kalau itu aduh seperti ini saya kira memang budaya ini nggak boleh diteruskan. Kalau tapi ini bukan budaya, ini ada klaim dari Bahar ya, jangan diteruskan ini ajarannya Bahar ini ngeri ini. Ya, ngajak gelut suruh nentuin di mana tempatnya. Nggak ada yang mecah belah. Jadi framingnya si Bahar dan para muhibin itu katanya habaib mau dipecah belah dengan ulama. Nggak ada. Wong Mara kayak Haji Madinul Usman dan teman-temannya juga ulama, justru ingin menyadarkan, mendudukkan permasalahan kepada kebenaran begitu loh, saudara. Ya, sudahlah nggak usah saya teruskan itu apa namanya video dari Bahar itu ya, nggak ada gunanya juga. Yang penting sudah saya tunjukkan bahwa sampai sekarang Bahar Smith dan para muhibin mereka masih terus berjuang untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka itu si Bahar dan kawan-kawannya adalah zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah keturunan Rasulullah. Oleh karena itu, ya, walaupun mereka berbicara sampai berbusa-busa, sampai lambene mimiren katakanlah begitu, ya kita juga harus melawannya dengan argumentasi. Kita terus suarakan, saudara. Kalau mereka terus begitu secara bertahun-tahun, mungkin berabad-abad, maka kita pun harus melawan itu dengan argumentasi, bukan dengan gelut ya. Jangan dengan gelut ya, nggak boleh. Ya, jangan ajarkan gelut lah kepada generasi muda. Mari kita ajarkan bagaimana menyelesaikan persoalan dengan damai gitu ya. Begitu saudara. Jadi ingat ini ya. Jadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Berikutnya akan saya putarkan video ya dari ini apa Habib Ali Jindan ya, katanya disebut begitu. Kalau saya sih ya cukup si Ali Jindan itu aja kan, itu kan gelar yang sekarang sudah dibatalkan itu nasabnya, katanya dia zuriyah Nabi, ternyata bukan. Nah, mari kita cek bagaimana si Ali Jindan mengatakan bahwa Rizik Syihab adalah keturunan dari Imam Bonjol. Lah ini kan pembelokan sejarah saudara, pembelokan sejarah untuk mencitrakan dirinya sebagai orang yang paling berjasa. Nah ini memang mereka suka memonopoli ya, semuanya mau diklaim oleh mereka. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya seperti kolonial Belanda menguasai kita. Nah, kayaknya ini oknum-oknum habaib klan Pahlawi ini mau meneruskan satu sisi seorang kolonial yang ingin menguasai kita dari sisi spiritual keagamaan, ya, supaya kita menjadi orang yang di bawah kekuasaan mereka, yang bisa diperintah-perintah, diajak demonstrasi, diajak memilih ini, memilih itu. Janganlah saudara, jangan percaya ya. Apalagi kemarin sudah saya share video bagaimana sekarang Hanif Alatos menantu Rizik Syihab itu sudah mengkoar-koarkan agar satu komando dengan Rizik Syihab, si imam besar umat Islam katanya lah. Umat Islam yang mana? Saya nggak merasa dia jadi imam saya. Rizik Syihab juga gitu ya. Janganlah mengklaim dirimu sebagai imam besar. Ya imam besar mungkin FPI betul, tapi kalau imam besar umat Islam seluruh Indonesia enggak lah. Kemudian si Bahar Smith juga sering mengklaim dirinya adalah jenderal umat Islam. Umat Islam yang mana? Ya, ya kalau kita sih enggak lah, enggak nganggap dia jenderal saya lah, sorry lah ya. Oke saudara, kita putarkan video dari Habib ya, Habib Ali Jindan. Maksud saya sebut Habib kan ya bukan berarti saya mengakui dia sebagai zuriyah Rasulillah, ya kan? Ya, karena ya sudah terlanjur aja. Oke, anggap aja kepelisut.
Kita simak videonya. Ya sabar ya, masih iklan. Oke. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Ya, jelas ya. Sampai segitu aja videonya, nggak usah panjang-panjang. Toh intinya bulat-bulat ya tentang klaim nasab dan juga tentang pembelokan sejarah. Jadi tadi jelas bahwa Ali Jindan itu mengatakan itu pahlawan nasional kita, Imam Bonjol adalah sebagai kakeknya Rizik Syihab. Tegas kita katakan, saudara, tegas kita sampaikan kepada masyarakat luas bahwa tidak benar, ya, tidak benar kalau Imam Bonjol adalah kakeknya Rizik Syihab. Yang benar yang di leluhurnya Rizik Syihab adalah Utsman bin Yahya yang diduga dan itu sudah terbukti dalam catatan sejarah nasional Indonesia adalah Utsman bin Yahya ini antek-antek Belanda yang bekerja kepada Belanda, bekerja sama kepada Belanda, memelintir-melintir dalil hadis untuk kepentingan Belanda yang tujuannya melemahkan para pejuang nasional, ya, para pejuang dari para santri dan ulama yang melawan Belanda kala itu. Utsman bin Yahya membuat sebuah fatwa pernyataan bahwa opini dan pendapat bahwa para pejuang itu bukan jihad tetapi pembuat keonaran, pembuat kerusuhan. Nah, jelas ya saudara bahwa klaim dari oknum habaib terutama si Ali Jindan bahwa Imam Bonjol pahlawan nasional kita adalah seorang habaib kakeknya Rizik Syihab tidak benar. Ini bisa dibuktikan. Nanti link beritanya akan saya sematkan di kolom deskripsi ya saudara-saudara. Mudah-mudahan nanti bisa menjadikan informasi yang bermanfaat, yang mengedukasi kepada generasi muda, supaya generasi muda yang tidak paham tentang sejarah dan misalnya mendengar doktrin-doktrin sesat dari oknum habaib bisa mengkanter dan bisa mengerti bahwa habaib ini memang suka memalsukan, ya, suka mengklaim-klaim sejarah nasional Indonesia. Bahkan Surabaya pun sudah dikoar-koarkan itu katanya dari bahasa Arab padahal jelas-jelas bukan, ya. Katanya Surabaya Sirul Bait katanya. Ngeri. Nah, saudara, saya kira itu untuk video kali ini yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kekilafan, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang menyimak video ini, ya. Baik. Saya akhiri, salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam persaudaraan, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!